berbicara untuk memberikan nasihat, mendengarkan, mau menerima nasihat. Ya. Penglihatan ya ndelok wong elek ora iso ngakimi. Ya itu proses mereka. Penglihatan gak iso awake ndeleng wong elek itu terus langsung dianggap elek. Iso uga perbuatan-perbuatan yang dianggap buruk itu justru untuk mengingatkan itu nek goyang gak fokus. Saat dia berjalan dengan tanggung jawabnya, nyunggi wadah sing isine kesejahteraan. Jadi gundul pacul itu memang ada makna yang tersembunyi ya, seperti Mbak Pras mau ngomong kayak ngono, terus Cak Mat tadi bilang seperti itu ya, banyak versi. Tapi ya seperti apapun cara memaknai dan menafsirkannya ya bagus. Jelas gundul-gundul itu lagunya itu ya mesti kan ini karena suatu sebab, semacam pesan protes. Nek menurut dia semacam pesan protes. Gampangannya nek aku elek, ya misalkan yang kena tengah keluarga, anakku nyanyine tentang sesuatu hal. Komplain saya langsung. Anak komplain dengan cara menyanyikan sebuah lagu. Nah aku berpikir seperti itu. Tadi hubungannya dengan keilmuan berarti gundul itu hubungannya karo cakra mahkota. Kepala itu sebagai apa namanya? Kehormatan. Sebagai kehormatan dan rambut itu sebagai mahkotanya. Ya, kemuliaan. Tempat kemuliaan, kehormatan tertinggi. Ya, gitu. Itu mahkota berarti. Krono gundul, karena gundul berarti iki semacam seseorang yang dimaksud itu semacam seseorang yang memiliki suatu derajat tapi enggak memiliki mahkota. Tabiatnya buruk. Bukan. Masih belum ke sana. Masih belum ke sana arahnya. Kayak semacam gini. Nek diterusno ya. Dari kepala yang memiliki rambut itu berarti kepala seseorang yang memiliki derajat tapi tidak memiliki mahkota. Kan akeh rojo tanpa mahkota. Tanpa kerajaan. Raja tanpa kerajaan atau raja tanpa mahkota. Pimpinan, dia jiwa pimpinan, memiliki jiwa pimpinan tapi tidak memiliki mahkota. Terus kemudian wakul itu sebuah tempat. Nek kaya mau dibilang wadah itu menurutku oke. Wadah nasi itu semacam kesejahteraan. Hasil dari upaya tadi. Nasibnya. Gundul pacul gembelengan. Gundul berarti gembelengan iki pergerakannya saat dheweke nyunggi, saat dia mengangkat. Itu tadi pacul. Nah, eling pacul itu kan benar sarana ya, sarana bertani, sarana melakukan aktivitas. Alat piranti yang disimbolkan sebagai pacul. Tapi nek wong biyen pacul iki pernah nggak krungu? Pacul dimaksudkan adalah papat sing ucul. Pernah mireng apa enggak? Pernah dengar apa enggak neng? Mungkin bapak, orang-orang tua terdahulu, guru-guru kita itu. Papat kang muncul. Pacul. Papat kang muncul iso atau papat kang muncul. Lah neng cakra mahkota itu ada 4 indera. Mata, penglihatan, telinga, pendengaran, mulut, perasa, pengecap, terus yang keempat hidung, bau. Papat kang ucul ini, pacul itu yang dimaksud papat kang ucul ini berarti kita harus memfungsikan pacul ini bener-bener apa ya istilahnya, bener-bener iso bermanfaat.
dengan baik. dengan baik supaya bisa mengisi wilayah mahkota kita. Karena mahkota itu nggak akan terisi dengan baik, dengan indah apabila keempat hal ini. Nah jarine wong tuane di pacul itu papat kang muncul atau papat kang ucul ini nggak boleh lepas. Kayak ndelok sing api-api, kayak ngambu sing api-api. Ini ngambu untuk rasanya enak ya ora apa-apa. Birut. Untuk berbicara yang baik-baik, untuk mendengarkan yang baik-baik. Berbicara untuk memberikan nasihat, mendengarkan, mau menerima nasihat. Ya. Penglihatan ya ndelok wong elek ora iso ngakimi. Ya situ proses mereka. Penglihatan nggak iso awake ndeleng wong elek itu terus langsung kita anggap elek, enggak. Iso uga perbuatan-perbuatan yang dianggap buruk itu justru untuk mengingatkan kita. Pembelajaran. Salah satunya mata kan yang langsung melihat jelas. Itu telinga, mata, hidung, mulut. Itu pacul. Nah, berhubungan karo papat sing ucul yang ada di wilayah cakra mahkota, daerah kepala itu tadi. Empat indera. Gembelengan itu goyang. Mestinya orang yang nyunggi sesuatu dengan kondisi kepala kayak Mbak Mau ngomong ini, ndas licin itu riskan untuk sing disunggi itu lepas. Ya. Ya, maka dia harus fokus, dia harus konsentrasi, dia harus tetap apa? Cara pandangannya itu tetap fokus ke depan, nggak boleh fokus tengok kanan tengok kiri. Ya tengok kanan tengok kiri ya itu mau wakul ngelimpang. Segone kali saratan. Dadi salata. Ya itu akhirnya nasinya kesejahteraan dirinya. Ini awake dhewe kesejahteraan kita, ilmu kita, apa-apa yang kita miliki gak ada manfaat. Sia-sia untuk kita juga untuk orang sekitar. Itu mungkin maksudnya gitu. Ya. Tapi yang terjadi, misal anggap aja Basel lagi pemimpin, Cak Met iki pemimpin. Itu seorang pemimpin itu nduweni anak buah. Seorang pemimpin itu memiliki masyarakat. Seorang pemimpin itu nduweni jamaah. Anak buah. Seorang pemimpin itu memiliki anggota. Ya. Berarti tidak dihubungkan bahwa kepala itu adalah derajat. Derajat yang tidak memiliki mahkota. Kita ini derajat yang tidak memiliki mahkota. Awake dhewe masyarakat, kita sebagai pemimpin, tapi kita tidak memiliki mahkota. Berarti secara nggak langsung memimpin diri kita sendiri untuk menjadi yang terbaik. Ya, syukur-syukur dapat jadi panutan untuk orang lain. Itu pemimpin. Lah pemimpin itu nek goyang nggak fokus. Saat dia berjalan dengan tanggung jawabnya, nyunggi wadah sing isine kesejahteraan, yang isinya kedamaian, yang isinya adem, yang isinya ayam, sing isine iso bermanfaat untuk orang lain, ya ngelimpang. Jadi nek kocar-kacir jelas bakal merugikan orang lain, ya benar. Bakal merugikan diri kita. Yang utama diri sendiri juga orang lain. Dan saya yakin bahwa gundul-gundul pacul ini berhubungan dengan itu. Yang dimaksud gundul-gundul pacul bukan untuk masyarakat. Itu gambarannya seorang masyarakat yang memiliki tahta tanpa mahkota. Kemudian setelah diangkat menjadi seorang pemimpin, tapi lali, lupa dengan tanggung jawabnya. Berarti bisa dibilang lupa daratan. Karena sudah terlalu tinggi terbang. Wis lali, wis kadung delong dhuwur, lali ngisor. Sudah merasa sampai puncak. Merasa. Belum benar-benar di puncak, tapi merasa. Lali, wis males mudun ning ngene ngisor. Sehingga orang-orang yang di bawahnya, yang dipimpinnya ya sengsara. Ya, kacau balau. Orang nututi ngejar orang-orang seperti itu. Ya. Makanya gambarannya kayak
Jangan lupa daratan, jangan selalu melihat ke atas, lihatlah bawah biar nggak terantuk batu. Ya nek neng laut ya jangan lupa lautan. Nek neng langit ya aja lali langitan. Kaya pondok pesantren langitan. Oh, wah, agak ada trouble karena kameranya tiba-tiba mati. Terus Cak Met ya dapat telepon. Waktunya ada kegiatan, ada telepon dadak. Jadi sekarang kesimpulannya Mbak, tadi kalau menurut saya tadi bahwa gundul-gundul pacul itu yang dimaksud dalam lagu itu adalah sebagai pesan untuk seorang pemimpin. Sebagai pesan seorang pemimpin sing diangkat karo masyarakat banyak, ditinggikan, yang kemudian tidak apa ya istilahnya, tidak dapat memegang amanah dengan baik, dengan semestinya, sehingga terjadilah yang namanya wakul limpang segone dadi salah berarti kurang bijak ijik mikir ke awake dhewe. Tapi ini pesan, bukan berarti kita mengkritik sesuatu, enggak. Ini pesan untuk diri kita khususnya, untuk saudara-saudara kita khususnya. Kalaupun kita dinaskan, kalau kita diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin atau semesta sebuah kelompok, ya seharusnya tetap fokus, berjalan tegak menurut apa yang diinginkan para anggotanya, para yang dipimpin, sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada mereka semua. Dengan paling gambaran mengenai apa gundul-gundul pacul ini secara spiritual. Terus Cak Met tadi memberikan gambaran gundul-gundul pacul sebagai wakil untuk teman-teman muda. Nah aku ya gambarannya ngono, itu wilayah cakra, wilayah kemakmuran, wilayah derajat martabat, pemberian suatu yang memang diamanahkan oleh semesta, diamanahkan oleh kelompok banyak, agar bisa mensejahterakan. Karepe ngono lagune gundul-gundul pacul itu menurut saya. Nah, saiki menurut jenengan kesimpulan dari lagu gundul-gundul pacul itu gimana? Kalau bagi saya secara pribadi, untuk mewakili dari para pelaku spirit atau para pelaku husada atau penghusada, ini terutama saya tujukan pada diri saya sendiri ya, B. Untuk saya lakukan sendiri, juga untuk kalangan para pelaku spirit ataupun pelaku husada atau penghusada. Di sini saya juga mengajak secara langsung ataupun syarat sumbangsih, mari kita sebagai pelaku spirit, para pelaku husada atau penghusada, kita lakukan yang terbaik. Bahkan nggak cukup melakukan yang terbaik, tapi yang terbaik dari yang terbaik, best of the best, terbaik dari yang paling baik, best of the greatest, agar nanti kelaknya dapat menjadi manfaat bagi diri saya sendiri, yang saya nyampaikan untuk saya tujuan pada diri saya sendiri, juga untuk panjenengan Anda sekalian, juga untuk sekitar kita maupun masyarakat sekitar kita. Lakukan apapun yang terbaik
fokus, tetap fokus dengan apapun yang kita lakukan. Fokus bukan untuk diri kita, tapi fokus untuk harmonisasinya semesta, kemuliaan Paduka Gusti Allah, untuk menjadi manfaat bagi diri kita, keluarga kita, maupun orang sekitar kita. Lakukan yang terbaik, dari yang terbaik, bahkan dari yang paling terbaik. Mulai mengurangi egosentris, tapi untuk universal egosentris, manfaat bagi semesta, manfaat bagi yang ada di sekitar kita. Siap. Dari saya kemungkinan cukup seperti itu, P. Ya, prinsipnya lagu Gundul-Gundul Pacul itu untuk kita, mengingatkan kita. Itu adalah pesan gawe Mbak Ita, pesan gawe Pak B. Monggo diterjemahkan seperti apapun, seperti biasa, apapun yang bisa kita terjemahkan dari sebuah sastra atau sebuah lagu. Karya. Yang terpenting itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakung limpang sekali dadi salatan, wakung limpang sekali dadi salatan. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul lingkang sekali dadi salatan, wakul lingkang sekali dadi salatan. Tetap berjuang, saudaraku, untuk menjadi yang terbaik. Yo, sukses untuk jenengan semua. Salam Blengon. Harmoni bagi semesta.